Jadi ruangan ini dipantau oleh CCTV, ada CCTV, lalu berhadapan hanya penyidik dengan terperiksa dan penasihat hukumnya. Nah, lihat ruangan-ruangan yang semua sedang diperiksa semua termonitor satu persatu di sini dan langsung direkam. Ini rekaman hari-hari, semua rekam hari-hari. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya ada komplain macam-macam, kita minta tanggal berapa misalnya buka, langsung kita punya. Anda orang pertama yang reporter pertama yang masuk ke sini. Bahwa presiden kepala negara kita hormati, kita akui dan kita dengarkan pendapatnya. Tetapi presiden sebagai kepala pemerintahan, maaf, don't touch us. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. KPK adalah lembaga publik. KPK tak boleh mengabaikan kritik. Kritik tak ubahnya konsultasi cuma-cuma. Tak ada salahnya membuka mata dan telinga. Sebab KPK harapan kita semua, maka KPK patut membuka dirinya. Publik perlu tahu bagaimana KPK bekerja, agar publik juga bisa membantu sebisanya. Jika segalanya serba tertutup, bukankah pamor KPK bisa kian meredup? Inilah Mata Najwa, membuka dapur KPK. Proses laporan pengaduan masyarakat ke KPK melalui pintu ini. Jadi pada prinsipnya siapapun yang melihat, merasa atau punya informasi soal hal-hal janggal terkait korupsi bisa langsung datang ke KPK? Bisa langsung datang ke KPK, bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa melalui KWS, KPK Whistleblowing System. Iya, itu steril, tidak diketahui siapa pelapor atau macam, tapi terverifikasi dengan baik. Boleh saya ditunjukkan, Mas? Kalau di KWS, dia websitenya seperti ini, bisa masuk ke https atau www.kws.kpk.go.id. Di sini nanti keluar seperti ini tampilannya. Poin-poinnya semua persyaratan untuk menyampaikan informasi terkait tindak pidana korupsinya sudah dipandu dari awal website ini. Jadi dengan ada kriteria tertentu ya? Betul. Dan ini dijamin kerahasiaannya, sistemnya dan sebagainya. Dan kita juga sampaikan pada yang memberi informasi supaya tidak melakukannya misal kata di tempat kerjanya dan sebagainya untuk keamanan dari pemberi informasi tadi. Jadi di sini sudah dipandu dari pada saat mereka harus menyampaikan pengaduan, kirim pengaduan untuk login, nanti mereka masukkan nickname maupun user mereka sendiri sehingga nanti berkelanjutan bisa berkomunikasi dengan yang mengelola KWS. Sehingga nanti kita bisa memandu mereka terkait dengan kecukupan bukti permulaan tadi. Dan biasanya memang diperlukan beberapa kali ya. Jadi kalau kurang kemudian ada jadi komunikasinya akan intens. Dan semua selalu dibalas, Mas. Jangan sampai kita melapor terus tiba-tiba dicuekin gitu, nggak di-reply. Akan dibalas di hari jam kerja tadi mereka, karena operator di sini Senin sampai dengan Jumat mereka melakukan ini. Sebagai gambaran, sebelum terjadi kejar-kejar di KPK, jumlah yang penerbangan pengaduan secara langsung bisa sampai 20-30 orang per hari? Ya, per hari. Per hari sampai 20-30 orang datang? Kondisi sekarang agak menurun, 50% ya, mungkin sekitar 7-10 orang saja. 7-10 orang datang. Itu juga yang melalui pengaduan tidak langsung, agak menurun. Apa penyebabnya kira-kira? Itu setelah terjadi krisis yang lalu, ya setelah penetapan ya status BG menjadi tersangka, rupanya berpengaruh besar terhadap laporan pengaduan masyarakat di KPK. So, biasanya dalam satu bulan itu ada yang mencapai lebih 1.000. Satu tahun 2014 itu sampai laporan 9.000 lebih laporan. Dari berbagai cara tadi. Iya. Figura-figura anti korupsi ya
jujur, butuh niat, bukan gaya, ya betul-betul. Sebetulnya korupsi itu kan memang sifat tidak jujur, korup, sifat busuk. Sebetulnya intinya gitu, perilaku orang itu sebetulnya. Inilah digambarkan. Jadi bukan hanya sekedar istilah jujur, tapi harusnya betul-betul mendalam sebetulnya terhadap perilaku itu. Oke, ini ruangan transit untuk masuk ke lift. Di sebelah kanan sana ada musola untuk tiap lantai kan ada musola. Tiap lantai ada musola? Tiap lantai ada musola, jadi setiap kali itu ada azan berkumandang, kemudian mereka ke musola. Nah, ini ruangan kerja yang betul-betul restricted area, yang dipanggil saja kemari yang boleh masuk. Yang dipanggil? Yang dipanggil saja. Kapasitas sebagai apapun? Tersangka atau tersangka. Saksi ataupun tersangka. Yang terlibat kasus gitu? Iya. Hanya saksi atau tersangka yang bisa naik ke sini? Iya, dan masuk penasihat hukumnya. Di sini ruang teman-teman penyidik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, ini ruang penyidik. Ya. Kami ada 86 penyidik. Sini ada 17 admin yang membantu kegiatan penyidik. Dengan ruangan yang boleh dibilang sangat terbatas. Jadi masing-masing penyidik akan, jadi ada satu meja. Satu kubikel, iya. Satu kubikel. Siap. 86 semuanya ada di ruangan yang satu ini, Pak? 86 plus 17. 17 yang tadi. Iya. Jadi kira-kira ada 103 di ruangan yang sesederhana. Kita mau lihat mana? Mari kita lihat ruang periksa. Kegiatan kami sejak awal kami menyatu sejak awal proses penanganan baik penyidik maupun JPU. Ini lagi ada expose, bisa dilihat. Ini kegiatan expose. Selamat siang, Assalamualaikum. Ini expose sedang expose penanganan perkara. Ini dari teman-teman penyidik, ini teman-teman penyelidik, teman-teman jaksa sejak awal menjadi satu untuk membahas kasus, sehingga sejak awal mereka sudah melting, sehingga penanganan kasusnya menjadi lebih cepat dan lebih konstruksi hukumnya sudah sama pemahamannya. Seberapa hangat sih biasanya perdebatan saat ekspos? Seberapa banyak kemudian yang biasanya sih berapa panas begitu, Pak? panasnya terkait Sampai dengan gebrak meja juga kan. sampai gebrak Sampai meja. gebrak-gebrak ya, Pak? Gebrak meja terkait dengan bagaimana memahami apa itu alat bukti, bagaimana memahami itu konstruksi hukumnya secara bersama-sama. Ini dokumen-dokumen ini. Ini dokumen-dokumen. Sebelum diberkas ada di sini. Saya, Pak. Iya. Ini hanya untuk satu kasus misalnya? Oh enggak, ini berbagai, karena kami kekurangan ruang, jadi sistemnya sistem pakai kontainer ini. Ini berbagai kasus ya, kita campur-campur. Contoh-contoh dokumennya ini. Semuanya menumpuk di sini. Numpuk di ruang. Itu bukan mobil perujian. Nah, Koper apa tuh, Pak? itu bukan mobil perujian. Itu koper berkas perkara. Berkas perkara. Kalau kita bawa ke pengadilan, Boleh hidup sedikit ya, Pak? kalau ke pengadilan kalau diangkat kan terlalu berat, diseret lah. Jadi pakai roda. dalam bentuk koper-koper. Nah, ini koper, kumpul-kumpulkan. Ini buat berkas-berkas perkara, barang-barang bukti yang nanti. Ya, benar bagus. Semua berkas, karena ruangan terbatas kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ini ada register-register. Ini barang bukti. Ini barang bukti. treadmill, tapi ini barang bukti. Ini barang bukti. Jadi barang buktinya pun dibawa ke sini? Iya. Ya, karena ini memang Disita dari... Iya, disita. karena ini memang berdasarkan keterangan dibeli langsung oleh orang yang disuruh dengan menggunakan uang yang hasil. Ya. Jadi ini barang bukti yang terkait langsung dengan perkara itu. Jadi diambil. Anda orang pertama yang reporter pertama yang masuk ke sini. Terima kasih kesempatan. Kita ada di lantai 8 ini ada 13 ruang pemeriksaan. Kita mulai dari belok kanan kita keliling.
pemeriksaan, ada 13. Ini sedang ada pemeriksaan. Ya. Nggak boleh lihat, mau lihat? Boleh lihat yang sedang kosong, Pak? Sedang kosong, kita lihat dulu, sedang isi. Ini sedang isi, yang sedang kosong, ya itu. Ini kosong. Kosong. Jadi ruangan ini dipantau oleh CCTV. Ini ada CCTV. Ada CCTV, lalu berhadapan hanya penyidik dengan terperiksa dan penasihat hukumnya. Ini cover begini, tidak ada yang orang lihat. Jadi kalau dibilang terjadi kekerasan itu satu hal yang tidak mungkin karena mereka selalu bertiga. Selalu bertiga, jadi selalu penasihat hukum, kemudian yang terperiksa apakah saksi atau tersangka? Tersangka. Ya, kalau saksi tidak. Saksi tidak diperiksa di ruangan Tidak ini? didampingi. Oh iya, saksi tidak didampingi oleh penasihat hukum. Tapi termonitor ini. Jadi kemungkinan ada hal-hal yang itu nggak kita termonitor baik audio maupun videonya kita ada ruang monitor. Jadi apa yang terjadi di ruangan ini kita akan tahu semua. Dan ada CD-nya selalu kita siap recordingnya. Kegiatan terekam. Dan itu bisa dipantau. Siapa yang punya akses ke ruangan itu dan atau kemudian meminta rekaman dan sebagainya? Pimpinan Deputi dengan direktur. Jadi kalau misalnya ada dispute jalan gini-gini, kita buka rekamannya tanggal sekian-sekian, kita buktikan. Ini memang sengaja ruangannya dibuat senetral mungkin ya Pak? Ya. Polos begitu, ini ada filosofi atau ada maksud tertentu tidak sih? Karena kan betul-betul plain kurs. Saya berusaha membayangkan begitu ya, walaupun tidak mau membayangkan menjadi tersangka, cuma meja, kursi berhadap-hadapan. Tidak ada laci. Tidak ada laci. Tidak ada laci. Kami memang desain. Tidak ada laci. Untuk ya kan dulu ada cerita-cerita soal ada laci-laci yang aneh-aneh. Itu tidak ada laci. Memang tidak ada sarana-sarana untuk. Jadi kita membuat sebuah kesan bahwa ada equal between the pemeriksa dan yang diperiksa. Oh, justru ini memberi kesan equal ya? Iya. Ya, equal. Bukan kesan malah mengintimidasi atau menceritakan itu. Karena ada orang ketiga dan kita pantau. Jadi para penyidik tahu bahwa ini dipantau di ruangan, ada monitor yang baik suaranya, dia nggak bentak aja, kita tahu di suaranya. Dan itu tidak boleh Pak Robi? Tidak penyidik membentak atau? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Dan setiap proses pemeriksaan dalam teknik interogasi bukankah misalnya ada berbagai macam teknik metode termasuk untuk mengorek dan menggunakan suara tinggi dan sebagainya itu? Nah itu teknik. Tapi bukan mengintimidasi. Intimidasi tidak boleh, tidak diperkenankan. Tapi teknik bagaimana memancing orang bersikap, berempati, memancing emosi kan boleh saja. Tapi mengintimidasi tidak boleh. Karena melanggar. Berapa jam Pak biasanya rata-rata? Tergantung kebutuhan. Tergantung berapa. Bisa 9 jam. Bisa 9 jam. Bisa 3 jam cukup. Dan setiap awal pemeriksaan selalu bagian terperiksa kita kasih kode etik. Di situ kebetulan kode etiknya yang masih zaman Pak Ruki meninggalkan, dilarang memberikan, udah kita kasih tahu. Rambu-rambunya sebelum proses pemeriksaan kita kasih. Apa itu Pak, boleh saya tahu kalau misalnya? Ada contohnya. Dengan ini diberitahukan bahwa para pegawai KPK dilarang meminta maupun menerima pemberian barang, uang, fasilitas atau meminta untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi kepentingannya dan atau kepentingan orang pihak lain, serta dilarang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan tersangka atau pihak lainnya termasuk saksi yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK tanpa alasan yang sah. Siapa saja yang mengatasnamakan pegawai KPK meminta barang, uang, fasilitas atau meminta untuk melakukan sesuatu perbuatan bagi kepentingannya dan atau kepentingan orang pihak lain agar ditolak karena perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, minta dilaporkan kepada kepolisian setempat atau Direktorat Tindak Pimpinan KPK Taufik Rahman Ruki 3 Mei 2006. Jadi sejak awal sekali. Sejak awal sudah kita karena pernahkah ada insiden atau ada sesuatu yang melatar belakangi lahirnya surat edaran ini? Kalau ini enggak, ini memang sejak awal. Untuk lebih prevention aja. Dan berarti ini ruangan yang tidak pernah kosong ya Pak? Iya, ini ruangan sampai jam 11 malam. Yang terakhir lampunya mati di sini. 11 malam. Masih ada pemeriksaan ya Pak sampai jam 11 malam? Nggak ada pemeriksaan, kalau jam 11 malam sudah tidak boleh. Tapi kita biasanya langsung melakukan penyelesaian berkas-berkas. Diskusi untuk mengevaluasi. Ini adalah produk kurang fotokopi penggandaan karena memang kadang-kadang jaksa 3 harus punya 3 berkas, hakim 5 harus punya 5 berkas supaya lebih aman. Kalau kita tidak menggandakan di luar, kita upayakan tidak ada penggandaan di luar. Jadi di sini sendiri. Jadi tidak ada semua berkas-berkas Pak. Semua berkas. Kita punya divisi penggandaan tersendiri.
sebisa mungkin self sufficient ya Pak. Ya. Sebisa mungkin semuanya dilakukan di KPK untuk Sebisa mungkin semuanya. Untuk keamanan. Yang belum kita bisa lakukan misalnya penjilidan. Ya, Penjilidan itu kita harus punya anu sendiri. jadi dibawa keluar dokumen-dokumen ini. setelah jadi kita bawa keluar, tapi kita tunggu. Kita tunggu. Nah, rencana ke depan arahan Pak Ruki dan pimpinan kita akan membuka divisi penjilitan tersendiri. Nah ini misalnya ini Ruang monitor. yang saya katakan tadi, ini ruang monitor sangat kecil, sangat sempit Pak. Tolong nih, seperti Anda lihat semua sedang dipikir, semua termonitor atau termonitor dan langsung direkam. Ini rekaman hari-hari, semua rekaman hari-hari. Jadi apa yang terjadi kalau misalnya ada komplain macam-macam, kita minta tanggal berapa misalnya buka, langsung kita punya. Semuanya ada. Voice-nya ada. Dan ini bisa diakses dari kita, dari pimpinan. Oh, dari ruangan Dari ruang pimpinan pimpinan bisa juga diakses. Jadi pada saat pemeriksaan tertentu pimpinan bisa langsung Pimpinan bisa mendengarkan. langsung tertulis. Kalau diperlukan, cuman kita kadang-kadang juga nggak mungkin mengikuti secara detail teknis gitu nggak mungkin. Tapi ini yang kita coba, kita punya. Sampai di sini kegiatan Ini khusus untuk penyidikan. Nanti di lantai 7 adalah untuk penyelidikan. Lantai 6 warga masyarakat, dan di lantai 5 penuntut. Itu jaksa-jaksa semua berhadapan dengan berkas-berkas mereka buat sih. Jadi 8, 7, 6, 5 adalah core bisnisnya atau operasionalnya KPK tadi di situ. Rohnya KPK itu. Rohnya KPK betul. Teman-teman, Anda orang pertama yang reporter pertama yang masuk ke sini. terima kasih kesempatannya Pak. Teman-teman sampai jam berapa biasanya Pak Farid? mereka sampai malam. Tergantung kebutuhan tuntutan pekerjaan itu. Makin lama makin Hah? Itu kan. ada kalau tidur istirahat buat kalau merem sebentar gitu. Ya. Boleh dilihat? Hah? Ini ruang barang-barang. Dokumen aja. Dan tidur di sini. Iya, tidurnya di sini. Ya. Oh iya, Memang ini didesain? juga desain ini. Didesain supaya tidak selalu bisa terpantau. Satu terpantau, mencegah hal-hal yang misalnya kalau tertutup kan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Kamar bisa dibuka yang ada pertemuan dengan PA. Kan ada berapa kamar yang kosong, ada yang Jadi kosong. mereka para pembesuk menunggu di sini dulu begitu Pak? Ya, keluarga besok nunggu di sini, yang tamu-tamu keluarga nunggu di sini, nanti Aksesnya tahanan- tapi dari luar semua berarti ya Pak? Ya, dari sana. Aksesnya dari sana? Ya, dari oke. sana masuk, nanti mereka duduk, diawasi, dikontrol. Space-nya jadi cuma gini mereka antri. Ada di dalam ada. Ada di dalam ada juga. Selain di sini ada di ruangan dalam. Ruangan besuk selain di sini ada di dalam. Ada mungkin tempat itu enggak. Memang Ini didesain? juga didesain ini. Didesain supaya selalu bisa terpantau. Satu terpantau, mencegah hal-hal yang misalnya kalau tertutup kan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. 5 atau berapa? Berapa ruang? Hah? Enggak, berapa ruang di sini? 5 ruang. 5 ruangan. Satu tahanan, 2 tahanan ya maksimalnya. Satu tahanan, satu keluarga. 5 orang. Maksimal 5 orang yang mengunjungi. Masih 5 orang tamunya. Ada 5. Dengan berapa waktunya biasanya berapa lama durasi? Maksimal 2 jam. Dan hak itu setiap hari ya Pak? Enggak, Senin Kemis. Senin. Sama dengan kita ngikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Dirjen Puasa. Lapas. Dirjen Pas. Senin Kamis selama jam 10 sampai jam 12. Kalau menunggu ingkrah berarti kan bisa sampai lama tuh Pak Wari kalau menunggu sampai MA inkrahnya. Nanti lama juga mereka di sini ya? Lama dari proses penyidikan, lalu persidangan 120 hari, banding itu 60 hari harus putus, ya lumayan. Hampir kira-kira kurang lebih lah sekitar setahun lah. Setahun mereka di sini. Ini kegiatan rutin, kegiatan rutin yang dilakukan. Ini adalah bagian dari kegiatan yang disebut dengan expose kasus. Jadi ketika kami ingin mengembangkan sebuah kasus, katakanlah putusan pengadilan sudah ingkrah, kemudian kita masih ada tersangka-tersangka lain yang harus kita hadapi,
Maka saya memanggil penuntut umumnya, saya memanggil penyidiknya, kemudian berdiskusi dengan pimpinan mau kita kemana arah dari penyidikan selanjutnya kasus ini. Bayangkan kasusnya sebesar begini, pengadilannya ini adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, ini adalah putusan pengadilan tinggi, ini putusan pengadilan tinggi, ini berkas perkaranya tak gini. Tebalnya dan ini mesti kita kaji satu persatu. Nah, mereka menjelaskan kepada kita ini bagaimananya. Maka kemudian kita mendiskusikan, lalu kita memberikan guidance untuk mereka. Mereka harus maju ke sana. Pak Ruki karena dulu sebelumnya sudah menjadi pimpinan, jadi mungkin sudah familiar. Saya ingin tanya ke Pak Anto Indiarto Senoaji, dulu di luar, sekarang di dalam, penyesuaian terbesar yang harus Anda lakukan, Pak? Kalau berkaitan dengan permasalahan-permasalahan hukum, khususnya untuk kasus-kasus yang ditangani KPK, saya cepat menyesuaikan. Saya melakukan adaptasi dengan tim, semua ini bukan menjadi permasalahan saya yang sangat prinsipil sekali. Tidak. Jadi saya cepat bisa dapat menyesuaikan di sini. Walaupun sering yang kemarin-kemarin mungkin dari kacamata yang berbeda, sekarang dari kacamata yang ini. Iya. Tidak menjadi masalah untuk saya. Untuk saya, bagaimana kita berposisi secara profesional dalam kedudukan yang saya sekarang di KPK, itu aja. Jadi dalam penanganan perkara yang ditangani oleh KPK pun saya juga melakukan pendekatan dan penyesuaian yang ada di KPK sini. Jadi hampir setiap hari? Tiap hari kasusnya beda-beda. Makanya kasus ini ya, Pak? Ini waktu kasus ini dibawa ke sini, saya bilang coba bawa kemari berkas kasus. Ada 2 orang masuk ke apa itu? Berkas perkara, Pak. Sampai 2 orang yang angkat? Bisa dibayangkan tingginya segini, coba dirikan. Saya dibayangkan. Berat ya, Pak? Waduh, berat, jangan anaknya. Aduh. Nah, bayangkan ini berkas perkara segini. 50 kilo. Ini yang dibawa anak-anak digotong sini. Saya bilang, apa itu? Berkas perkara, Pak. Membuka dapur KPK, itu topik Mata Najwa malam hari ini. Saya bersama dengan PLT Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki dan Komisioner KPK Zulkarnain. Selamat malam, terima kasih Pak Ruki, Pak Zulkarnain, terima kasih. Terima kasih sudah membuka dapur KPK untuk Mata Najwa. Dan sudah nawari makan juga kan? Sudah nawari makan, sudah nawari minum, dan sudah diajak berkeliling melihat dapur KPK, sesuatu yang selama ini belum pernah dibuka. Jadi saya sangat menghargai kesempatan ini, terima kasih. Dan kita sekarang berada di balkon gedung KPK. Saya ingin ke Anda dulu, Pak Ruki. 2 bulan bekerja, setelah melewati gonjang-ganjing, atau mungkin saja belum melewati karena masih ada gonjang-ganjing. Pertanyaan utama di benak publik adalah, masih punya nyali tidak ya KPK saat ini? Nyali ya? Saya justru terbalik. Saya itu udah nggak punya urat takut. Sejak saya mulai masuk Akabri, urat takut saya udah putus. Dan nggak pernah nyambung lagi sampai sekarang. Jadi kalau bicara nyali, dari dulu pun saya bukan nggak punya nyali, nggak punya takut saya. Tidak punya takut? Nggak punya takut saya. Anda sebetulnya menyadari bahwa keraguan itu ada dari masyarakat. Persepsi bahwa KPK dilemahkan dan sampai sekarang masih lemah sesungguhnya setelah guncangan yang sedemikian besar. Keraguan itu masih ada, persepsi bahwa KPK masih belum sepenuhnya bangkit itu masih ada, dan itu masih terus menggelayati. Sadarkah, apakah Anda dan kemudian para pimpinan KPK yang lain sadar? Kalau buat saya, bagaimana ini program baik di penindakan dan di pencegahan ini bisa berjalan seperti yang sudah kami susun di dalam program kerja untuk tahun 2015. Dan ternyata juga dengan adanya kepemimpinan yang 5, kita masih bisa cepat solid, dan untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada ini dari hasil evaluasi ya saya selama lebih kurang 2 bulan ini sudah banyak yang bisa kita perbuat dan kita lakukan. Malah terhadap hal-hal yang kurang yang lalu mungkin dalam proses bisnis di penindakan, kita secara bertahap sudah kita
lebih solid lagi untuk memperbaiki ke depan. Pak Ruki, persepsi itu, keraguan itu yang tidak hanya ditujukan terhadap institusi tetapi juga mungkin terlebih kepada PLT. Kita ingat di awal-awal banyak yang meragukan, banyak yang menuding Pak Ruki itu titipan. Kemudian Pak Indianto Seno Aji juga katanya rekam jejaknya diragukan. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu, apakah itu masih terus menggelayuti Anda dan rekan-rekan yang baru saja 2 bulan ini bekerja? Kebetulan saya sendiri bukan pertama kali masuk di KPK. Saya pimpinan pertama pertama di KPK juga sama diragukan. Bahkan lebih pribadi lagi. Apa mampu seorang polisi memimpin komisi anti korupsi, sedangkan polisi juga dikenal sebagai organisasi yang penuh dengan koruptor? Saya tidak usah dijawab yang begitu, tidak usah direspon, tidak usah dijawab dengan kata-kata. Kita buktikan saja dengan perbuatan. Dan ternyata kemudian ya saya mohon maaf, pimpinan yang bisa menyelesaikan termnya secara lengkap dan tidak ada masalah justru pada pimpinan pada jilid pertama, dan kita sudah membuktikan. Walaupun saya harus mengakui dari sisi prestasi represif, jilid pertama itu kalah oleh jilid kedua maupun jilid ketiga. Tetapi jangan lupa bahwa jilid pertama itu awalnya adalah capacity building. Tetapi kami yang memulai. Bagaimana kami bisa menangkap seorang gubernur aktif, seorang pejabat setingkat menteri aktif. Dan itu saya buktikan. Stigma bahwa pensiunan polisi nggak mampu, saya balik. Dan itu yang sangat menyenangkan, bahwa ketika saya mampu membalik stigma seperti itu. Dan sekarang stigma yang menimpa Taufikur Rahman Ruki apa, Pak Ruki? Kalau Anda bisa dengan jujur melihat stigma apa yang menempel pada periode saat ini di mana Anda diberi tanggung jawab yang ini? Terulang lagi, seperti hal yang sama terulang lagi. Berani tidak sama polisi? Kenapa tidak? Stigmanya kan seperti itu. Ini mantan polisi, masuk KPK, KPK bermasalah dengan polisi, masih berani tidak dengan polisi? Jangan-jangan beraninya dengan yang lain, dengan polisi takut-takut. Waktu jilid 1 pun sudah saya buktikan kok. Ada seorang bintang 4 yang saya ambil, yang kita ambil, dan kita sudah buktikan. Sekarang kalau ada lagi, kita akan lebih proper menangani masalahnya. Sehingga kalau terjadi pra-peradilan, insya Allah kita tidak akan kalah lagi. Dan sudah kita buktikan. Berapa pra-peradilan yang terjadi setelah pra-peradilan pertama tadi? Tidak kurang dari 6. Yang 4 kita menangkan, yang 2 menarik. Artinya kita sudah cukup perkasa untuk menghadapi itu. Saya mau mengutip supaya tidak salah. Nggak usahlah ada OTT karena itu sangat menguras tenaga. Kita akan fokus menyelesaikan kasus. Banyak yang mengkritik Anda ketika itu, Pak Zul. Sudah mulai lemas kah? Pak Zul, karena kemudian yang berkembang, KPK mulai bernyali nih, mulai menangkap. Ada anggota DPR dari partai penguasa ditangkap. Tapi polisi yang berpangkat Bribka saja takut. Pak Zul? Itu bukan masalah takut dengan tidak takut menurut saya. Ini kan proses kan lagi berjalan. Nanti teman-teman di penyidikan akan mendalami itu. Sejauh mana posisi dari yang polisian ini akan terlihat nanti berikut kan secara jelas. Tapi yang penting dulu pelaku yang utamanya tentu harus kita utamakan untuk didahulukan prosesnya. Ini kan perlu alat bukti juga. Ya kita harapkan juga dari kepolisian ini yang ikut tertangkap itu bisa lebih terbuka ya proses itu dan bisa mempercepat perkara yang utamanya. Statusnya, kalau saya boleh tahu statusnya sendiri terhadap si kurir ini? Ya kalau saat ini statusnya baru sebagai saksi. Baru sebagai saksi. Kemudian orang membanding-bandingkan dengan beberapa perkara tangkap tangan di mana kurir-kurirnya bahkan juga dijatuhi hukuman. Ya itu karena kan, memang itu kan bisa terlibat. saja nanti. Itu dengan melalui koordinasi supervisi kita lihat sejauh mana peran mereka, apakah memang mereka itu memang ada turut membantu atau bukan, kita lihat nanti belakangan. Ya kita harapkan dulu yang utama ini dulu
Artinya kita harapkan keterangannya lebih terbuka sehingga posisi kasus ini secara lebih luas akan terlihat nanti secara proporsional dan profesional. Karena Pak Zul, saya juga ingat tidak beberapa lama setelah OTT terjadi, ada sempat pernyataan Anda yang mengejutkan. Saya mau mengutip supaya tidak salah, nggak usahlah ada OTT karena itu sangat menguras tenaga. Kita akan fokus menyelesaikan kasus. Banyak yang mengkritik Anda ketika itu, Pak Zul. Sudah mulai lemaskah komisioner yang ini? Sebetulnya. Tidak mau ada OTT? Saya kan belakangan kan jarang untuk bicara. Rupanya dalam doorstop saya ditanyakan gitu. Sebetulnya bukan itu maksudnya. Saya berharap penyelenggara negara, pejabat publik, jangan ada lagi lah yang melakukan suap menyuap dan pemerasan, sehingga ya artinya KPK kan bisa konsentrasi dalam menangani perkara-perkara yang ada, yang saat ini ya cukup banyak. Itu maksudnya. Ternyata saya kalau memang ada terjadi memang yang perlu di OTT, saya jalan terus. Jadi bukan berarti tidak akan ada OTT sampai 6 bulan ke depan. Itu saya pikir bukan sudah lelah menguras tenaga. Taktiknya media saja menurut saya membuat judul yang jadi media. Ya supaya artinya ada alasan untuk bertanya sama saya lagi kan. Gitu. Tapi yang jelas kan ancaman kriminalisasi itu masih ada, Pak. Masih nyata. Karena belum lama ini kita dengar kabar Reskrim bahkan tanpa tedeng aling-aling bilang akan memanggil para penyidik atau tim penyelidik yang menangani kasus Budi Gunawan. Karena putusan pra-peradilan menyatakan tidak sah, berarti ada penyelewengan. Berarti anak-anak buah Bapak, para direktur tuh nama-namanya sudah dikirimi surat panggilan sampai panggilan kedua. Ini nyata, real, dan masih terus akan mengganggu. Kan tadi Nana mengatakan akan. Nyatanya sampai sekarang teman-teman direktur dan penyidik masih ada di sini. Artinya dengan kata-kata akan itu saya berbuat sesuatu dong. Persisnya apa yang Anda lakukan? Ya, saya jelaskan persoalan-persoalannya secara pribadi. Lewat pendekatan struktural, saya jelaskan. Ini loh permasalahannya. Apa memang perlu anak-anak itu dipanggil? Nah, akhirnya mereka paham. Cuma sampai kata akan. Mungkin besok akan berkata baru sedang akan. Tapi bukan sedang dan sudah. Jadi Anda yakin lewat pendekatan personal seperti itu tidak akan dilanjutkan kasus-kasus ini? Pendekatan personal itu akan membuat perkara menjadi lebih terang, menjadi lebih clear, lebih mudah diterima daripada kita berkomunikasi lewat media. Karena bisa saja media salah tangkap, salah kutip, atau mungkin sengaja dipelintir. Tapi dengan komunikasi yang baik di antara saya dengan pimpinan Polri, di antara para pimpinan dengan Jaksa Agung, dengan pimpinan Polri yang lain, semuanya bisa dijelaskan masalahnya. Jadi konkretnya Pak, kasus akan dihentikan? Seperti saya misalnya ke Pak Zul. Pak Zul, kasus Anda sekarang statusnya seperti apa, Pak? Saya nggak tahu. Tapi menyangkut karena masalah, Anda dilaporkan ke polisi? Iya, kalau dilaporkan itu sebetulnya masalah kasus P2SEM itu 2010 juga sudah pernah dilaporkan ke KPK. Kemudian 2014 yang lalu kan juga sudah pernah. KPK malah korsupkan karena yang menangani perkara itu sebelumnya Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya sudah dikorsupkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan sudah dijelaskan. Anda baru-baru ini apakah pernah dipanggil, dimintai keterangan? Karena kan berbarengan tuh setelah Pak Bambang Wijoyanto, Abraham Samad, kemudian ya mudah-mudahan tidak usah dipanggil lah. Artinya kan menambah energi saja nanti terhadap hal-hal yang sebetulnya ini doa dan harapan, kan. tapi kenyataannya seperti apa Pak? Ya, apakah pernah dipanggil? Kalau kenyataan itu memang dalam tugas itu kan ada risiko. Yang penting ya kita tidak berbuat. Ya kalau terjadi hal yang risiko itu memang tidak bisa kita hindarkan. Tapi mudah-mudahan integritas kepolisian ya ke depan kan lebih kuat lagi. Apalagi dengan pimpinan yang baru tentu juga sudah lebih tertata, kita harapkan demikian. Kondusifkah suasana seperti ini Pak Ruki? Karena kalau berharap akan itikat baik, berharap agar mudah-mudahan tidak diteruskan. Tentunya kan ada suasana seperti suasana was-was. Belum lagi kita sebut kasus penyidik andalan KPK Novel Baswedan. Itu bagaimana nasibnya? Saya ingin menggarisbawahi bahwa Novel Baswedan bukan satu-satunya penyidik handal di polisi, di KPK. Kami masih punya 86 penyidik yang lebih handal. Artinya bahkan tidak apa-apa, kalau perlu ditambah 100 lagi kami masih mampu. Artinya tidak apa-apa dia terkena kasus begitu Pak? Bukan persoalan tidak apa-apa jadi tersangka. Kalau dia jadi tersangka tentu saya punya tanggung jawab moral untuk membela dia. Tapi artinya kalau Novel Baswedan tidak jadi penyidik pun, KPK tidak akan lumpuh. Karena kami masih punya 100 orang penyidik sehandal Novel Baswedan. Tetapi nasibnya sendiri, nasib Novel Baswedan sendiri?
itu menjadi urusan saya. Bagaimanapun juga saya adalah seorang senior polisi. Saya tentu akan banyak bicara dengan Kapolri bagaimana kita menangani kasus yang dituduhkan kepada anak saya satu ini. Umurnya lebih muda dari anak saya, sehingga wajar kalau saya memberikan perhatian khusus kepada anak satu ini, dan tentunya dengan pembicaraan yang intens. Gitu. Apakah kemudian ini hubungannya menjadi seperti tidak setara ya Pak? Kalau kemudian dengan begitu banyak kasus, saya tidak mau bilang begitu banyak, nanti dibilang menggeneralisir, dengan kasus Pak Zul, kasus Pak Adnan yang masih pending, kasus BW, kasus AS, kasus teman-teman dari penyidik, kasus Novel Baswedan, apakah kemudian hubungan ini akan bisa menjadi hubungan yang setara KPK dengan polisi kalau kemudian mengandalkannya pendekatan personal, mudah-mudahan tidak akan ditindaklanjuti, mudah-mudahan itu bagaimana ya menggambarkan, tampaknya akan sulit berharap KPK dan akan bisa berani dengan polisi kalau hubungannya seperti itu? Saya tetap tidak mengatakan bahwa hubungan tidak setara. Pada masa kepemimpinan saya entah berapa bulan, karena saya juga tidak tahu seberapa lama Perpu ini bertahan atau seberapa lama pimpinan baru akan dilantik, tapi yang jelas sesama lembaga negara independen. Jangankan menteri, jangankan Kapolri, presiden pun tidak bisa mengatur-ngatur KPK harus bagaimana. Bahwa presiden kepala negara kita hormati, kita akui dan kita dengarkan pendapatnya. Tetapi presiden sebagai kepala pemerintahan, maaf, don't touch us. Kami akan jalan sesuai dengan aturan. Don't touch us. Itu peringatan, itu warning, atau itu apa? Don't touch us. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Artinya Pak Jokowi berikan saja support moral kepada kami. Jangan mengatur-ngatur. Kami insya Allah akan mengatur sendiri. Dan kami tidak akan keluar dari garis-garis kewenangan berdasarkan undang-undang yang kami miliki. Dan kami akan terus menjaga hubungan baik dan penghargaan kami kepada Presiden sebagai kepala negara. Saya nantang KPK, coba buka. Betul nggak itu sih? Betul nggak tuduhan bahwa KPK menetapkan PSK Komjen Budi Gunawan karena ada motif politik di balik itu? Ada tidak? Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya berada di balkon KPK. Malam ini Mata Najwa membuka dapur KPK. Dan untuk melengkapi perbincangan telah hadir di balkon KPK sosiolog UI Imam Prasojo. Selamat malam Mas Imam, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga saya mengundang dua anggota DPR. Ada Wakil Ketua Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni tidak sendirian, kalau anggota DPR tidak boleh satu, harus ada minimal dua. Ada anggota fraksi PKS, juga anggota Komisi 3, Al Muzamil Yusuf. Selamat malam Pak Muzamil Yusuf. Malam Mbak Dana. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita malam ini membuka dapur KPK. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Ruki dan juga sudah diajak berkeliling KPK. Saya ingin mau ke Mas Imam. Mas Imam, Anda intens mengikuti apa yang terjadi dengan KPK dan Polri sejak awal tahun. Saya ingin tahu pendapat Anda hari ini, malam ini, melihat KPK saat ini seperti apa? Saya melihat KPK sekarang ini masih terus dalam posisi defensif dan masih dalam posisi rentan. Sebentar lagi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Pak Ruki. Mungkin saja selesai, tidak terlalu lama. Dan itu sesudah itu apa? Karena Perpu. Bocorannya saya sudah tahu. Nah itu sesudah itu menjadi pertanyaan seperti apa wajah KPK. Pada saat ditembak lagi misalnya, ya sekarang Pak Ruki boleh mengatakan bahwa ini kita tidak takut. Ini bukan soal takut atau tidak takut, tetapi lubang-lubang undang-undang ya ditersangkakan apapun kasusnya itu selesai dia. Dan itu bukan karena kesalahan KPK, tapi memang struktur perundang-undangan kita itu yang menurut saya menjadi posisi KPK rentan dan sekarang digunakan. Itu yang terjadi. Rentan? Sangat rentan menurut saya. Dan ngangguk-ngangguk Pak Ruki, artinya setuju. Setuju. Dan mengkhawatirkan hal yang sama tidak Pak Beni terhadap KPK? Atau jangan-jangan berbeda? Karena selama ini persepsi publik DPR sebagai mitra kerja seringnya nyerang KPK, bukan bantuin KPK. Jadi KPK itu tahap demi tahap, jengkal demi jengkal, langkah yang dia lakukan wajib untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan kalau kami mempertanyakan secara mendalam soal itu, tidak bisa diidentik bahwa kami memperlemah KPK, bahwa kami tidak ingin KPK kuat. Tidak, kami ingin KPK kuat dengan kewenangan yang luar biasa tadi, tetapi kami juga menuntut penggunaan kewenangan
tadi itu supaya dipertanggungjawabkan kepada publik. Spesifiknya kalau kita bicara situasi kondisi yang sekarang, Ya, betapa katakanlah. dengan mudahnya kemudian diganti Persis. atau ditersangkakan bahkan untuk pelanggaran lalu Persis. lintas sekalipun. Bagi saya bukan soal ditersangkakan. Poin yang lebih fundamental adalah bagaimana pimpinan KPK mempertanggungjawabkan langkah hukum yang dia lakukan. Itu yang harus dilakukan. Selama ini, Bukan soal tersangkanya, tidak. selama ini apakah Anda melihat ada gap Saya itu? tidak melihat KPK mempertanggungjawabkan itu. Misalnya dalam kasus penetapan Komjen Budi Gunawan oleh KPK, tidak ada penjelasan yang transparan, yang terbuka. Kalau saya malah, saya nantang KPK, coba buka. Betul nggak itu sih? Betul nggak tuduhan bahwa KPK menetapkan PSK Komjen Budi Gunawan karena ada motif politik di balik itu? Ada tidak? Bukan. Karena itu kan Tetapi bukan Pak Beni, maksudnya. saya harus Ya. potong. Apakah karena itu kemudian Anda bersikeras gelar perkara di Bareskrim harus melibatkan KPK? Loh, demi objektivitas, demi transparansi, demi akuntabilitas. Oke, supaya memang ketahuan, betul nggak sih? Kalau bisa KPK diajak dong datang, kita buka ini, betul nggak? Adakah ajakan itu Pak? Karena ya, informasi yang kita dengar terakhir dipending sampai belum ketahuan sampai kapan gelar perkara di Bareskrim. Apa yang Anda ketahui soal kasus yang sangat sensitif ini, kasus BG? Kami diundang untuk hadir, untuk melakukan gelar gelar perkara bersama. Cuma kami keberatan ketika gelar perkara itu dilakukan di depan publik. Kenapa Pak? Kalau gelar perkara tertutup, itu kita siap. Perkara ini masih dalam penyelidikan. Masih banyak hal-hal yang belum saatnya dibuka kepada publik. Dan nampaknya alasan itu bisa diterima. Sehingga mereka mengatakan kalau begitu kita tunda dulu. Buat kami KPK, kapanpun perkara itu mau digelar, ketika itu juga kami siap. Malam ini pun kami siap. Tapi kami tidak siap, tidak mau kalau perkara itu dibuka ke depan publik. Ke depan publik nanti di pengadilan. Tapi bukan berarti KPK mengubah sikapnya, mengubah pandangannya bahwa memang ada cukup bukti untuk menetapkan BG sebagai tersangka. Tidak mengubah itu Pak. KPK tetap berkeyakinan bahwa sesungguhnya ada masalah sehingga menjadi tersangka Budi Gunawan. Itulah kesalahan KPK yang paling utama. Kalau kita Saya mau mendengar objektif, jawaban, Pak, karena itu penting. Apakah kemudian KPK masih tetap pada posisi Budi Gunawan saya ada yakin masalah? tak mungkin. Kok Anda yang menjawab Pak Beni? Ini ada PLT Iya, Ketua KPK, saya tanya bertanya beliau. kepada PLT. Gimana Pak? Saya tidak melihatnya dari perspektif politik. Bukan bidang saya. Tidak Pak, menjawab secara Saya hukum. menjawabnya dari perspektif hukum. Dari Jawabannya? perspektif hukum, pengadilan tidak pernah menganulir penanganan perkara oleh KPK kecuali karena subjeknya memang bukan subjek hukum KPK. Artinya ya, KPK masih yakin Budi Gunawan memang pantas dijadikan tersangka. Itu menurut pendapatnya Nana. Saya bertanya Pak, Ya. apakah akan dijawab? Tidak. Tidak akan dijawab. Saya melihat, mohon maaf, cara pimpinan KPK mengumumkan Oke. di depan media itu dengan cara tersenyum, mohon maaf. DPR ingin sekali clear masalah hukum. Jangan-jangan memang DPR nih yang mau Pak BG jadi minimal jadi Wakapolri lah, walaupun bukan jadi Kapolri. Kasus BG kita lihat, sebenarnya kasus BG itu tidak akan masalah besar. Maukah Anda menjawab pertanyaan saya yang tadi? Saya jawab Mbak, kalau Desember itu sudah wacana BG akan dicalonkan sudah muncul. Kalau KPK sudah punya 2 alat bukti, keluarkan pada waktu itu, BG belum jadi calon Kapolri, nggak akan rame-rame seperti ini. Satu itu. Lalu kenapa diambil di tengah-tengah ketika proses DPR sudah dapat surat presiden? Nah, akhirnya terjadilah kasus seperti ini. Maka saya ingin mengatakan ada persoalan memang pembawaan pimpinan KPK yang menurut saya harusnya tidak dengan style seperti itu. Seperti apa? Kita ini yang namanya korupsi itu sudah seperti wabah. Kalau wabah terjadi, seorang dokter itu bukan senang dapat pasien. Dia prihatin, dia berpikirnya integral. Dia tidak bersuka cita dengan datangnya ada pasien diselesaikan, dalam hal ini ditangkap ya. Dia berpikir bagaimana cara menyadarkan ya bangsa ini. Dalam cara keprihatinan, saya melihat, mohon maaf, cara pimpinan KPK mengumumkan di depan media itu dengan cara tersenyum, tapi saya mengatakan cara itu tidak tepat. Harus dengan cara keprihatinan. Dengan segala hormat dengan lembaga Polri, putra terbaik kalian, kami punya bukti, kami proses, tapi kami tidak menyerang lembaganya. Ada komunikasi, tapi komunikasi yang dibangun seakan-akan
eksekutif, legislatif, yudikatif, semua korup, semua musuh, semua ingin dihancurkan. Apakah negara bisa tegak hanya dengan KPK? Mohon maaf, saya melihat KPK menikmati expose terhadap hal itu. Yang jelas masyarakat menikmati kalau ada koruptor yang ketangkap. Itu Yang tadi. menikmati, media menikmati, saya menikmati kalau ada orang ketangkap, tahu rasa ditangkap, dan mudah-mudahan ada efek jerah. Saya menikmati. Betul, Mbak. Dan Penindakan, seharusnya menikmati juga anggota DPR. penindakan itu salah satu. Tetapi karena keprihatinan lebih besar, karena ini epidemik, maka begitu ada yang ditangkap berpikirnya bagaimana membangun pencegahan yang panjang. Oke, Mas Imam? Wong lagi ditangkap tangan saja nggak kapok-kapok, itu ya republik ini. Ini yang menjadi soal. Nah, saya setuju ya bahwa harus ada sebuah evaluasi Pak Ruki di KPK ini. Bagaimana? Lama katanya untuk apa evaluasi. Ya jangan langsung menyerah begitu Pak. Kan itu benar prediksi. Siapa tahu nanti politik itu bisa berubah setiap menit Pak. Betul. Nah, jadi itu yang terjadi. Jadi saya melihat bahwa dulu orang mengatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sekarang betul KPK membuktikan ternyata bisa juga tajam ke atas, tapi najamnya kemana-mana, ke partai politik, ya, ke polisi, kemana-mana. Ya tentu saja orang ini bisa menjadi ya dengan semua substansi yang Pak Muzamil katakan itu sebenarnya betul. Statement dari Pak Muzamil itu seolah-olah protes terhadap pendidikan. Enggak, sama sekali tidak. Lalu justru, nah cuma barangkali saya setuju ada ekspresi yang yang kemarin dilakukan itu saya pun mengkritik Pak. Itu tidak pada tempatnya dilakukan. Demikian juga saya ekspresi kepada Pak Ruki juga saya kritik juga. Oh, kita kalah. You can lose the battle but you have to win the war, karena ini adalah, dan Pak Ruki setuju awalnya nggak setuju. Pak, maksud saya begini, nggak boleh lempar anduk begitu karena publik mempersepsikan seolah-olah KPK sudah kita kalah. Nggak boleh. Penegakan korupsi itu menyatakan surrender, dan saya kira Pak Benny Kaharman pasti juga nggak setuju gitu kan. Nah Pak Ruki segarang-garangnya, karena yang mungkin yang ngomong saya kan baik-baik Pak, setuju. Nah gitu loh. Dan kita sudah buktikan di pra-peradilan yang lain kita tidak kalah kan? Iya. Nah, itu kita udah buktikan. Nah mungkin tekanannya berbeda Pak, jadi bisa menang. Tim 9 kan sudah kerja juga. Apa hasil tim 9 ini? Kok kita nggak punya kepres, apa yang mau diharapkan? Ya kalau enggak ada kepres ya jangan kerja dong. Jangan kerja kalau ini enggak ada kerja, kepres. hari ini kerja ini Oh, iya. Pak. Berapa kali mewawancara rekan-rekan Anda, Pak, dan mereka semua mengakui memang ada yang aneh tampaknya, kok tiba-tiba ini jadi tersangka, kok tiba-tiba kasus administrasi kependudukan Ya. jadi tersangka, tiba-tiba kasus penyidik sudah hampir kadaluarsa tiba-tiba dijadikan tersangka. Ada keanehan-keanehan Ya, yang tidakkah Anda Dan sadari? ada perbedaan antara kejahatan dengan kesalahan. Lah kalau kesalahan dijadikan alasan untuk mentersangkakan, saya kira manusia Indonesia ini bisa jadi tersangka semua. Ya, Apakah itu disadari Pak oleh DPR? Itu ada keanehan jelas ya. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kasus Budi Gunawan ini adalah ujian kredibilitas dan ujian independensi KPK. Maka saya sebagai politisi yang pro pemberantasan korupsi, pro KPK, menuntut KPK bertanggung jawab secara hukum atas kasus Budi Gunawan ini. Kalau soal yang lain-lain menurut saya itu hanya reaksi yang tidak penting. Kenapa penting sekali untuk Anda kasus Budi Gunawan ini? Penting sekali untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Mengapa? Sebab tadi saya katakan ini adalah ujian independensi KPK. Apakah betul KPK sampai saat ini tetap menjaga independensinya atau tidak? Apakah ada intervensi politik dalam kasus ini atau tidak? Ini penting. Oleh sebab itu harus diselesaikan secara hukum tentunya, bukan secara politik. Sebab kalau KPK mengambil langkah inisiatif menyelesaikan kasus ini secara politik, pada saat itu sebetulnya KPK telah surrender tadi, Pak Benny, menyerah tadi. bolehkah Betulnya. saya bertanya to the point kepada Oke, Anda? silakan. Apakah memang DPR menginginkan Budi Gunawan menjadi Wakapolri? Kalau soal beliau menjadi Wakapolri itu bukan urusan Dewan. Malah saya meminta Dewan tidak usah ikut-ikutan menentukan soal itu. Berarti memang ada yang ikut-ikutan? Itu urusan
institusi kepolisian ke dalam. Berarti Dan ada teman-teman Anda yang presiden. secara tidak Mungkin resmi. saja ada yang punya kepentingan itu, silakan. Tapi saya ingin katakan itu bukan ranah politik Dewan, bukan. Undang-undang kepolisian tegas. Persetujuan itu Karena hanya kemudian untuk akan bisa dibaca keinginan keras harus mengkelirkan dan sebagainya itu karena memang ada kepentingan untuk menempatkan. Tidak. Kalau saya menuntut KPK mempertanggungjawabkan secara hukum langkahnya ini, bukan dalam konteks mau meminta beliau jadi Wakapolri, tidak. Poinnya adalah itu tadi, menjaga kredibilitas dan independensi KPK ini. Betul nggak tuduhan ini? KPK betul nggak? Mas Imam, Bahwa KPK punya motif politik dalam menentukan Budi Gunawan, kan itu yang kita mau. Tolong dijawab. Saya tidak tahu. Kan begitu, Pak. Ya, saya setuju. Dan Anda kan tim 9. Ya. Anda mestinya tim 9 melakukan gugat ini habis-habisan. Enggak, gini, ini mau menggugat ini sebentar. Iya, tapi jangan. Nah, jadi begini, kalau saya bukan ahli hukum, tapi ada common sense. Kalau ini dikesankan, ya, konflik KPK dengan kepolisian. Kemudian ini kaitannya dengan BG yang menjadi polisi. Maka gelar perkaranya menurut saya harus di lembaga yang netral. Nah, oleh karena itu, syukur-syukur itu kalau itu gelar perkaranya di lembaga. Kalau kejaksaan itu dianggap tidak netral juga, buatlah itu tim yang betul-betul dianggap netral, tidak ada kepentingan. Saya tidak bisa bayangkan kalau gelar perkaranya di kepolisian, ya, yang menyangkut tentang polisi. Oleh karena itu, kalau kita mau strukturnya agak sedikit total gitu ya, konflik of interest sangat mungkin terjadi. Nah, bahwa terus ada pertimbangan ini kalau dibuka, kalau saya sampai hari ini masih mengatakan kalau dibuka ini ada kemungkinan KPK yang tercederai kalau ternyata tuduhannya tidak terbukti, tapi kalau ternyata terbukti sama sebaliknya juga akan terjadi sebuah. Nah, ini mungkin kos politik yang dihitung-hitung oleh Pak Ruki dalam dan lebih berat itu hitungannya yang mana, Mas Imam? Saya sebagai anggota tim 9, walaupun Anda di sini sebagai sosiolog, itu hitungannya akan lebih berat. Kalau saya nggak perlu hitung-hitungan politik, gelar perkara itu di mana? Ya, tapi di tempat yang netral, jangan di tempat yang kemungkinan menjadi ada konflik of interest. Tapi itu jauh, Pak Imam. Yang paling dekat adalah KPK melakukan audit ke dalam. Itu dulu. Ya. Audit itu penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan. Sudah nggak itu dilakukan? Sudah dilakukan. Saya percaya KPK sampai saat ini. Terus terang. Walaupun partai saya juga banyak kader yang di ini KPK, kami dukung KPK. Termasuk kalau ya. Tapi saya ingin untuk kasus ini silakan KPK audit ke dalam, Pak. Saya ingin klarifikasi sedikit, Pak. Ketika pimpinan KPK yang lama memutuskan, kemudian dieksekusi oleh kami yang baru untuk menyerahkan kasus ini ke Kejaksaan Agung, telah dilakukan pembicaraan yang sifatnya teknis antara deputi kami dengan Jaksa Agung Muda. Dan ketika itu dinyatakan dengan segala kelengkapannya, mereka mengatakan bahwa perkara ini telah lengkap. Penyerahannya kepada Jaksa Agung. Setelah diserahkan kemudian oleh Jaksa Agung diserahkan kepada kepolisian, dan karena memang ada siapa yang lebih dulu menangani, nah kemudian timbul masalah seperti itu. Saya katakan jangan tanyakan ke KPK, tanyakanlah ke Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung sudah menyatakan itu lengkap. Ada bukti-bukti tertulis berita acara penerimanya. Nah, itu yang harus dikritisi anggota DPR, Pak. Tim 9 kan sudah kerja juga. Apa hasil tim 9 ini? Kita nggak punya kepres, apa yang mau diharapkan? Ya kalau enggak ada kepres ya jangan kerja dong. Jangan kerja kalau enggak ada kerja. Hari ini kerja ini, Pak. Kalau DPR kan kerja digaji, kita ini kerja tiap hari. Nggak digaji gitu loh. Apa digaji? Masalah BG selalu akan menarik untuk dibahas, apalagi ada kemudian prediksi menjadi Wakapolri dan sebagainya. Cuma yang sudah di depan mata adalah mungkin Perpu akan keluar. Tapi yang pasti bulan Desember sudah selesai. Dan pemerintah dalam waktu dekat katanya akan segera membentuk pansel KPK. Saya ingin kita membahas itu. Bicara ke depan, melihat ke depan pansel KPK dan apa komisioner yang dibutuhkan yang seperti apa. Untuk dengan tantangan yang seperti ini. Saya mau mulai dulu dari Pak Muzamil. Pansel KPK, Anda sudah ada jagoan nama-nama minimal panselnya dulu begitu? Di undang-undang kita memang ada kekosongan. Contoh, kalau pimpinan KPK 5 tahun,
Boleh nggak dia bisik-bisik dalam jabatan dia untuk jadi jaksa agung atau jadi wakil presiden? Menurut saya seharusnya tidak boleh. Agar independensi itu terjaga. Kalau dia sudah colek-colek, maka dia bisa menjanjikan, kalau Anda pilih saya, orang Anda kita amankan loh, kita kurangkan hukumnya. Itu kosong, undang-undang kita tidak mengatakan itu. Oke. Dalam 5 tahun dia tidak boleh masuk ke dunia politik, harus tegas. Kalaupun dia berhenti di tengah jalan, tunggu 5 tahun nanti, hak dia untuk berpolitik. Jadi ini Anda akan mengusulkan itu akan menjadi bagian utama Itu. dalam pertimbangan Ya. yang baru. Kedua, soal etika. Lembaga pengawasan etika menurut saya permanen. Kenapa? Karena abuse of power. Sebuah lembaga yang kekuasaannya luar biasa, power tends to corrupt. Itu udah hukum besi. Semakin luar biasa kekuasaannya, semakin penyalahgunaannya luar biasa. Maka bagi saya, lembaga pengawas yang permanen penting. Pak Zul, Anda sendiri masih berminat untuk mencalonkan diri lagi periode berikutnya? Tapi rasanya sudah cukup. 1 periode itu 4 tahun dengan kerja keras kan sudah cukup lumayan. Jadi sudah tidak kita berikan kesempatan kepada kader-kader terbaik yang lagi untuk memimpin kader-kader di KPK. Ya, kader-kader termasuk di di mana? KPK, masuk di luar KPK. Koruptor seperti pemakan segala. Apa yang tersedia dengan rakus dilahapnya. Tiap kali ada kesempatan, koruptor tak akan begitu saja melewatkan. Dari pegawai rendahan yang berebut recehan, hingga atasan yang berbagi jatah miliaran. Semua berlomba mengeruk harta, semua berkelit dengan lincahnya. Orang baik pun akan mereka goda dengan perangkap yang tak disangka-sangka. KPK harus rajin menjemput bola dengan orang-orang baik yang masih tersisa. Mereka harus dijaga dan diajak bekerja sama, sebab merekalah partner KPK yang sebenarnya. Publik harus terus dirangkul dengan keterbukaan yang betul-betul. Kepercayaan wajib untuk dijaga karena itulah modal yang utama. Barisan anti korupsi harus dirapatkan, tercerai-berai bukan suatu pilihan. Sebab KPK tak bisa sendirian. Melawan korupsi harus saling bergandengan.